Shalom dan salam sejahtera, perkenalkan saya Michelle dengan NIM 20311000013. Pada video kali ini saya membahas tentang nitrogen yang ada dalam tanah. Dengan dosen penanggung jawab, Dr. Insinyur Sandra Angelin Pakasi MSc, dosen pengampu Insinyur Roni Nama MS, Kaprodi Dr. Insinyur Sofia Wantasen MSI, mata kuliah dasar-dasar ilmu tanah, Prodi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Angkatan. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang nitrogen yang dalam tanah, terlebih dahulu kita mengetahui apa itu fungsi dan apa itu nitrogen. Nitrogen adalah salah satu unsur hara utama yang sangat penting dalam seluruh proses kimia di tanaman. Dalam tanah, sumber nitrogen adalah bahan organik, pupuk kandang, sisa tanaman yang terdekomposisi, fiksasi nitrogen biologis, air irigasi, dan pupuk anorganik. Untuk fungsi utamanya itu sebagai bahan sintesis klorofil, protein, dan asam amino. Oleh karena itu, unsur nitrogen itu dibutuhkan dalam jumlah yang cukup besar, terutama ketika tanaman memasuki fase vegetatif. Kemudian siklus dari nitrogen itu ada 4 tahap. Yang pertama, fiksasi. Fiksasi ini mengubah nitrogen yang ada di udara menjadi amonia. Untuk mikroorganisme yang membuat proses ini adalah D1. Yang kedua, asimilasi adalah saat semua tumbuhan memperoleh nitrogen yang berasal dari tanah melalui penyerapan akar dalam bentuk ion nitrat atau ion amonia. Kedua, amonifikasi merupakan tahap saat sisa tanaman dan limbah terurai oleh organisme dan menghasilkan amonia disebut amonifikasi. Dan terakhir, denitrifikasi merupakan proses reduksi nitrat yang berubah menjadi gas nitrogen minyak yang berukuran kecil dalam tahap nitrogen. Sumber nitrogen. Untuk sumber utama nitrogen dalam tanah itu adalah bahan organik yang berupa sisa tanaman, hewan, manusia, pupuk organik. Sumber lainnya itu air hujan, hasil filtrasi simbiotik, non-simbiotik, gunung berapi, dan pupuk buatan. Bentuk nitrogen dalam tanah. Yang pertama, senyawa inorganik ada 6: nitrat, nitrit, amonium, gas nitrogen, oksida nitrus, oksida nitrit. Untuk senyawa inorganik ada 3, ada asam-asam amino, ada protein 20-40%, kedua gula-gula amino seperti heksasamin 5-10%, purin dan pingin kurang lebih dari 1%. Kekurangan dan kelebihan dari nitrogen. Untuk kelebihannya itu, pertumbuhan vegetatif berlangsung dengan lambat, pada daun akan berwarna hijau tua, dan untuk penjaga unit tanaman memperlambat proses pematangan. Persediaan N berhubungan dengan penggunaan karbohidrat apabila persediaan sedikit. Untuk kekurangannya itu, pertumbuhan tanaman lambat, kadar klorofil turun, dan akan mulai gugur, kondisi daun tidak prima. Transformasi N dalam tanah ada 2 tahap. Yang pertama itu mineralisasi nitrogen. Senyawa nitrogen yang pertama biasa dan fisiologinya dikembalikan ke dalam peredaran nitrogen setelah mengalami mineralisasi. Peruraian senyawa N kompleks menjadi senyawa inorganik sederhana sehingga memungkinkan digunakan lagi dalam asimilasi gas. 3 tahap yang berlangsung. Yang pertama, aminisasi, pembebasan senyawa asam amino dari bahan organik atau protein oleh organisme dengan reaksi protein tanpa enzim menghasilkan NH2 tambah CO2 tambah energi. Yang kedua, amonifikasi, reduksi N-amin menjadi N3 atau N4. Reaksi NH2 tambah H2O menghasilkan reaksi ROH tambah N3 tambah energi. NH3 tambah H2O menghasilkan reaksi NH4OH, NH4 plus ditambah OH-. Yang ketiga, nitrifikasi, proses perubahan amonium menjadi nitrat. Ada reaksinya. Yang pertama itu 2NH4 plus tambah 3O2 menghasilkan reaksi 2NHO tambah 2H2O tambah energi 79 kalori. Bakteri yang berperan itu Nitrosomonas dan Nitrosococcus, organisme nitrit. Kedua, 2HNO2 tambah O2
mengisi reaksi 2HNO2 tambah energi 43 kalori. Bakteri yang berperan adalah nitrobakteri atau organisme nitrat. Untuk tahap yang kedua itu imobilisasi, yaitu konversi dari anorganik menjadi organik. Jumlah nitrogen dalam tanah setiap saat terjadi kolaborasi antara mineralisasi dan imobilisasi. Kemudian fiksasi dalam tanah. Ada yang pertama itu fiksasi biologi. Ada simbiotik, bakteri bersimbiosis dengan akar tanaman, dan simbiotik, bakteri yang hidup dengan bebas. Fiksasi karena lontaran listrik. Untuk senyawa-senyawa nitrogen akan sampai di permukaan bumi melalui hujan. Yang ketiga, fiksasi oleh proses industri petrokimia. Reaksi dasar pengikat nitrogen di atmosfer ada 3. Yang pertama, sintesis amonia. NH3 merupakan proses Haber bonus dengan reaksi N2 ditambah 3H2 menghasilkan reaksi 2NH3 tambah kalori. Yang kedua, sintesis cyanida, proses pengkalor dengan reaksi CaC2 tambah N2 menghasilkan reaksi CaCN2 tambah C. 3. Sintesis nitrat, ethylene and iodine dengan reaksi N2 tambah O2 menghasilkan NO, NO2, HNO2. Untuk penentukan atau penetapan nitrogen dalam tanah itu digunakan metode pembakaran atau combustion, yaitu metode kuantitatif dalam penentuan kadar protein dan total nitrogen pada suatu sampel yang didasarkan pada pembakaran sampel pada suhu tinggi dan pada tahap akhir diubah menjadi N2 yang nantinya ditangkap oleh detektor menjadi nitrogen asal protein. Dalam analisisnya terdapat 3 tahap pada insulin yang ada pada gambar. Pertama, tahap pembakaran, tahap reduksi, dan pemisahan. 3. Tahap deteksi. Dan untuk yang terakhir ini adalah sumber materi. Sumber materi presentasi saya itu ada 5 sumber. Dan yang terakhir, terima kasih.